Federasi Rusia sedang mencapai batasnya. Perang berkepanjangan Vladimir Putin dengan Ukraina kini tidak hanya membebani negaranya saja. Ini membuat negara itu hancur dari dalam, dan ada banyak data yang membuktikannya. Beberapa ahli ekonomi terkemuka dunia telah menganalisis data tersebut. Mereka telah menghitung angka-angkanya dan sampai pada kesimpulan yang jelas dan tak terbantahkan. Rusia berada di ujung tanduk. Ekonominya tinggal selangkah lagi menuju krisis besar yang belum pernah terjadi, dan bank sentral, pemerintah, bahkan Putin tak bisa mencegahnya. Kami sudah tahu ini akan terjadi. Tanda bahaya sudah berbunyi selama beberapa tahun. Awalnya tanda-tanda itu masih samar, karena Rusia masih mampu bertahan dari tekanan sanksi Barat dan meningkatnya biaya perang selama beberapa tahun pertama. Namun sekarang, alarmnya memekakkan telinga. Terima kasih kepada Supremacy World War III karena telah mensponsori video ini. Sekarang, jika kamu pernah ingin memimpin sebuah negara sungguhan dalam Perang Dunia III, inilah kesempatanmu. Supremacy World War III adalah game strategi PvP online gratis di mana kamu mengelola ekonomi negara, meneliti teknologi militer modern, membangun pasukan dengan tank, jet, kapal selam, dan masih banyak lagi. Kemudian bertarung melawan pemain sungguhan dalam peperangan yang bisa berlangsung berhari-hari hingga berminggu-minggu. Kamu bisa membentuk aliansi, bernegosiasi dengan pemain lain, atau menaklukkan hingga 99 lawan dengan kekuatan. Di musim ke-20 Underworld Protocol, bursa bayangan menambah penawaran pasar gelap berisiko, dan perwira elit memberi dorongan taktis besar untuk pasukanmu. Pemain baru yang mendaftar menggunakan tautan di bawah ini akan mendapatkan paket pemula eksklusif senilai $40, termasuk unit musiman gratis Elite Railgun. Ini hanya tersedia selama 30 hari ke depan, jadi jangan tunggu untuk mengambil alih komando. Hampir setiap suara ahli, baik di luar Rusia maupun di dalamnya, mengatakan hal yang sama. Semakin lama konflik berlangsung, semakin dekat ekonomi Kremlin menuju kehancuran total. Rincian mengerikan tentang situasi negara itu diungkapkan dalam sebuah laporan berjudul Endgame, The State of the Russian Economy, yang diterbitkan oleh Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia, sebuah pusat penelitian dan lembaga pemikir terkemuka yang berbasis di kota Kiel, Jerman. Beberapa suara paling terpercaya di dunia dalam urusan keuangan dan ekonomi turut berkontribusi dalam laporan ini, termasuk Torbjörn Becker, Direktur Institut Ekonomi Transisi Stockholm, Maurits Schulerik, Profesor Ekonomi dan Presiden Institut Kiel, serta Matthew C. Klein, seorang jurnalis ekonomi terkemuka, penulis, dan penerbit. Mereka bukan hanya komentator yang berbagi opini politik atau bias. Mereka juga nama-nama terkemuka di bidangnya. Mereka adalah orang yang dicari pemerintah dan pemimpin dunia saat butuh penilaian ekonomi berbasis data. Mereka sepakat setelah lebih dari 4 tahun perang dengan Ukraina, ekonomi Rusia menunjukkan tanda-tanda kelelahan struktural. Laporan tersebut menyatakan tanda-tanda fase akhir nyata perekonomian Rusia mulai terlihat. Secara sederhana, ekonominya memang belum benar-benar runtuh, tapi sudah benar-benar berada di ujung tanduk. Para ahli memberikan daftar panjang alasan dan data untuk membuktikan hal ini. Mereka menjelaskan, misalnya, seiring berjalannya waktu, ekonomi Rusia secara efektif telah berubah menjadi ekonomi perang, yang berarti bahwa setiap prospek pertumbuhan ekonomi hampir sepenuhnya bergantung pada sektor pertahanan. Dengan kata lain, meskipun Rusia berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan PDB yang cukup baik pada tahun 2023 dan 2024, dengan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah juga tercatat pada tahun 2025. Ini terutama karena pemerintah membeli senjata dan mendanai perusahaan pertahanan dalam skala besar, bukan karena ekspansi sektor swasta yang sehat, bukan karena berbagai jenis bisnis berkembang pesat di seluruh negeri. Kremlin membagikan banyak uang tunai untuk membeli lebih banyak peluru tank dan amunisi demi menjaga mesin perangnya tetap berjalan. Dan seiring sektor pertahanan menjadi lebih besar, lebih kaya, dan lebih berpengaruh, semua hal lainnya menjadi menyusut dan terbatasi. Kremlin semakin mengandalkan pembiayaan di luar anggaran, ekspansi kredit yang cepat, dan dukungan tidak langsung melalui sistem perbankan untuk terus mendanai perang. Hal ini mengarah pada salah satu poin terpenting dari laporan tersebut. Rusia tidak memiliki sumber dana tak terbatas yang bisa diambil dan digunakan untuk mendanai perangnya tanpa batas waktu. Pada tahun-tahun awal, Rusia dapat mengandalkan dua bentuk pendanaan yang relatif mudah dan dapat diakses, yang berfungsi sebagai penyangga bagi perekonomian. Yang pertama adalah
tabungan dana kekayaan nasional Rusia yang sering disebut sebagai kas perang Putin yang akan membantu negara tersebut jika apa yang disebut sebagai operasi militer khusus ternyata lebih rumit dan berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya. Yang kedua adalah pendapatan kolosal yang dihasilkan oleh industri minyak Rusia. Kedua penyangga tersebut sejak itu telah terkikis oleh perang. Sebagian alasannya, bahkan dalam mimpi terburuknya, Putin tak pernah menyangka invasinya akan jadi perang terbesar dan paling berdarah di sejarah modern. Juga tak mengira perang ini akan selama ini. Tak ada kas perang yang cukup untuk mempertahankan konflik ini, dan wajar jika dana kekayaan nasional berkurang drastis seiring waktu. Seperti yang dicatat dalam laporan, pada awal perang, dana kekayaan nasional setara dengan 6,5% dari PDB. Pada April 2026, aset likuid dari dana tersebut telah menyusut menjadi 1,8% dari PDB, kurang dari sepertiga dari tingkat sebelum 2022. Dulu penyangga fiskal yang berarti, kini hampir tidak cukup jadi cadangan kontingensi bagi negara tanpa akses pasar modal internasional. Pendapatan minyak dan gas juga telah anjlok sebagai akibat langsung dari sanksi Barat, serangan Ukraina, dan banyak negara yang menolak untuk berbisnis dengan Moskwa. Laporan itu kembali mengutip bukti jelas untuk menunjukkan hal ini. Pendapatan minyak dan gas yang menjadi dasar perhitungan fiskal Rusia anjlok sebesar 45% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya pada kuartal pertama 2026 dan sebesar 38% dalam 4 bulan pertama. Sebagian mencerminkan dampak dari sanksi yang lebih ketat terhadap produsen energi utama Rusia dan serangan drone Ukraina yang mengganggu infrastruktur ekspor, dengan hingga 40% kapasitas kilang ekspor dilaporkan tidak beroperasi pada titik-titik tertentu di bulan Maret. Dengan cadangan yang menipis, defisit anggaran Rusia pada kuartal pertama 2026 saja mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 4,6 triliun rubel atau 59,5 miliar dolar. Itu sudah melebihi target 1 tahun penuh, sebesar 3,8 triliun rubel atau 49 miliar dolar. Pada dasarnya, yang para ahli katakan di sini adalah bahwa Rusia secara efektif telah menggunakan semua opsi mudahnya untuk mendanai perang. Kini Rusia harus mengandalkan opsi yang lebih bermasalah, memperburuk kehidupan masyarakat, menyeret ekonomi ke jurang, dan berisiko menghancurkan Federasi Rusia untuk generasi mendatang, seperti menaikkan pajak ke tingkat rekor, meminjam uang dalam jumlah besar, dan membekukan atau bahkan memangkas sebagian besar pengeluaran sipil demi mengalihkan lebih banyak sumber daya ke produksi militer. Kremlin bahkan menggunakan taktik yang lebih licik dan di luar pembukuan, memanfaatkan sistem perbankan Rusia untuk secara tidak langsung membiayai mesin perangnya. Sebagai akibat langsungnya, laporan tersebut mencatat bahwa utang korporasi telah melonjak sebesar 34 triliun rubel atau sekitar 438 miliar dolar sejak perang dimulai, membuat banyak bisnis Rusia berada di bawah tekanan keuangan yang semakin besar seiring biaya pinjaman yang terus meningkat. Sebelum konflik dimulai, angka itu hampir nol. Semua statistik, semua metrik, dan faktor makroekonomi yang benar-benar penting bergerak ke arah yang salah. Beberapa bergerak perlahan, yang lain benar-benar melaju kencang, tapi semuanya berpadu menciptakan gambaran yang sangat suram bagi Rusia dan rakyatnya. Kremlin pun melakukan hal yang biasa mereka lakukan, yakni berbohong. Jelas mereka menyadari dampak negatif dari tindakan mereka, tapi mereka tidak cukup peduli untuk menghentikannya. Karena itu berarti harus mengakhiri perang, yang mana Putin menolak untuk melakukannya. Jadi, para pemimpin Rusia menggunakan cara klasik mereka, yaitu tipu daya dan propaganda untuk menutupi dan meremehkan masalah yang mereka hadapi. Laporan Kiel mencatat misalnya bahwa banyak indikator ekonomi sekarang tidak lagi dipublikasikan dan para ahli meragukan keandalan statistik makroekonomi resmi yang masih ada. Bahkan ketika angka-angka dibagikan kepada publik, para penulis laporan mencatat bahwa angka-angka tersebut kemungkinan besar telah disesuaikan atau dimanipulasi dengan cara yang membuatnya tidak dapat dipercaya. Terkait inflasi, misalnya, Rusia mengklaim telah memulai tahun 2026 dengan inflasi sebesar 6% yang secara bertahap menurun seiring berjalannya bulan. Namun ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa angka sebenarnya jauh lebih tinggi, seperti fakta bahwa suku bunga pada awal tahun 2026 mencapai 16% dan hampir tidak turun sama sekali sejak saat itu. Para ahli menyoroti ketidakkonsistenan antara tingkat inflasi yang diklaim dan kebijakan moneter negara, serta fakta bahwa bank sentral bertindak seolah-olah inflasi lebih tinggi dari klaim mereka. Mengapa bank sentral mempertahankan suku bunganya pada tingkat yang menunjukkan suku bunga real 2 digit, padahal sebelum perang suku bunga real hampir tidak positif?
Meski kita tak akan tahu pasti, hal ini menunjukkan angka inflasi resmi diragukan. Singkatnya, semuanya tak masuk akal dan kabar buruk bagi Rusia belum berakhir. Sebelum membahas sisa laporan dan maknanya ke depan, jika Anda ingin wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan The Military Show. Kami membahasnya seperti ini setiap minggu. Sekarang, laporan Kiel mencatat bahwa bahkan jika Rusia bisa terus menggunakan segala cara untuk mencari dana demi melanjutkan perang, mereka tetap menghadapi tantangan yang pada dasarnya tidak bisa dipecahkan. Matthew C. Klein mencatat misalnya, kendala mendasar yang dihadapi Rusia saat ini bukanlah akses ke uang, melainkan akses ke tenaga kerja, teknologi, dan kapasitas produksi. Tidak ada kredit, pajak, atau pinjaman yang bisa menciptakan pekerja yang dibutuhkan Rusia di masa depan. Tidak ada tipu daya yang bisa begitu saja memulihkan industri-industri yang telah diabaikan atau membalikan kerusakan yang telah dan terus ditimbulkan oleh ekonomi perang terhadap masyarakat luas. Seperti yang dikatakan Klein, pemerintah dapat mengerahkan sumber daya keuangan tambahan, namun kekurangan tenaga kerja yang mencapai tingkat rekor dan sanksi yang membatasi impor penting membuat peningkatan pengeluaran lebih berisiko memicu inflasi daripada menaikkan produksi militer. Dan ini mengarah ke poin lain, yaitu sanksi. Sanksi ini ada dalam dua bentuk. Ada sanksi konvensional dari Barat yang mencakup pembekuan aset, larangan perbankan, pembatasan harga, dan kontrol ekspor. Lalu, ada sanksi jarak jauh dari Ukraina yang melibatkan serangan langsung menggunakan drone dan rudal ke infrastruktur Rusia, khususnya kilang minyak, pipa, depo bahan bakar, dan titik-titik penting lain dari kerajaan energi Kremlin. Keduanya terbukti efektif meskipun dengan cara yang berbeda. Misalnya, butuh waktu bagi sanksi keuangan Barat untuk benar-benar berdampak. Untungnya, seiring berjalannya waktu, dampaknya semakin jelas terlihat. Laporan tersebut mencatat bahwa hukuman ekonomi ini secara efektif telah memperketat batas anggaran Rusia dan membuatnya lebih sulit bagi negara tersebut untuk mendapatkan pendapatan yang dibutuhkan guna mendanai upaya perang. Sanksi-sanksi ini telah menurunkan pendapatan energi, menaikkan biaya impor, melemahkan keuangan Kremlin, dan menyulitkan produksi militer. Karena Moskwa kini sulit mengimpor komponen dan material yang diinginkan dari seluruh dunia. Dengan demikian, laporan tersebut mengungkapkan bahwa Rusia masih memperoleh sekitar 160 miliar dolar dari ekspor minyak dan 39 miliar dolar dari ekspor gas pada tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa meskipun sanksi-sanksi tersebut bekerja, sampai batas tertentu, sanksi itu belum sepenuhnya menghentikan aliran pendapatan Kremlin. Sanksi jarak jauh Ukraina tidak hanya lebih dramatis dan secara harfiah bersifat eksplosif, tetapi juga berpotensi jauh lebih berdampak dalam menghasilkan manfaat langsung. Serangan terus-menerus terhadap berbagai kilang penting di seluruh wilayah Rusia berhasil melewati birokrasi yang terkait dengan hukuman finansial dan politik, menghancurkan infrastruktur yang sangat diandalkan Rusia untuk menyimpan minyak, memprosesnya, dan mengirimkannya. Serangan-serangan ini drastis menurunkan kapasitas produksi negara dan berdampak langsung pada pendapatannya. Semakin sering serangan-serangan ini terjadi, dan semakin lama serangan-serangan ini berlanjut, semakin besar kemungkinan dampaknya akan menjadi lebih menghancurkan. Jika kita gabungkan faktor-faktor seperti penurunan dana kekayaan nasional, naiknya pengeluaran perang, dan turunnya pendapatan minyak, tampak jelas besarnya krisis yang terjadi. Ekonomi Rusia sedang melaju menuju krisis itu, dan Kremlin hanya punya dua harapan kecil. Yang pertama adalah volatilitas minyak. Laporan Kiel mencatat bahwa prospek ekonomi Rusia secara keseluruhan dapat berubah sesuai dengan harga minyak. Untuk lebih tepatnya, jika harga minyak naik, maka itu jelas merupakan kabar baik bagi Rusia, karena artinya mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang untuk setiap barrel yang mereka ekspor. Namun jika harga minyak turun, masalah negara itu akan bertambah, seperti tercatat dalam laporan itu dan terbukti saat perang di Iran. Situasinya berubah ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Iran yang menyebabkan harga minyak melonjak, tambah para ahli. Bahkan, lonjakan harga minyak yang berlangsung singkat pun dapat menghasilkan peningkatan pendapatan yang signifikan, sementara periode harga tinggi yang berkepanjangan dapat secara efektif menghilangkan hambatan saat ini terhadap pendanaan perang Rusia. Namun harga minyak tinggi tetap tak menyelesaikan banyak masalah lain. Kremlin juga menghadapi masalah seperti kekurangan tenaga kerja, kapasitas produksi yang terbatas, serta dampak dari larangan impor dan ekspor. Untuk sedikit mengatasi masalah-masalah tersebut, Moskwa harus mengandalkan penopang keduanya, Tiongkok, karena banyak negara telah membelakangi Rusia.
Tiongkok adalah salah satu dari sedikit negara besar yang tetap berhubungan dengan Kremlin, dan hubungan antara kedua negara tersebut terbukti sangat penting untuk menjaga agar perang tetap berlangsung. Laporan itu mencatat bahwa Tiongkok kini menyumbang lebih dari sepertiga, yaitu 35% dari seluruh perdagangan luar negeri Rusia. Tiongkok juga memasok sebagian besar barang guna ganda dan komponen militer ke Rusia yang digunakan di pabrik drone dan rudal. Namun kesepakatan ini bukan jalan satu arah. Tiongkok juga mendapatkan banyak keuntungan darinya. Misalnya, mereka membayar 40% lebih murah untuk gas Rusia dibandingkan klien lainnya. Tiongkok juga telah memperluas pengaruhnya atas perdagangan, keuangan, dan rantai pasokan industri Rusia. Dan seiring berjalannya waktu, ketergantungan Rusia pada Tiongkok justru semakin meningkat. Hingga sekarang, Beijing menjadi pelanggan terbesar Moskow, pemasok terbesar, penyedia teknologi terbesar, dan yang paling penting, penopang keuangan utama. Laporan itu menyatakan ini bukan kemitraan, melainkan ketergantungan yang makin tidak seimbang, meski kedua negara tetap mendapat manfaat nyata. Ini bukan koalisi yang setara, melainkan sebuah pengaturan yang semakin tidak seimbang, di mana satu pihak memperoleh keuntungan struktural dengan mengorbankan pihak lainnya. Rusia kini makin lemah secara ekonomi dan politik, sementara Tiongkok memanfaatkan setiap keuntungan dari hubungan kedua negara. Dan Moskwa tidak punya pilihan lain selain mengangguk dan menyetujui tuntutan Beijing. Para penulis laporan tersebut ingin menekankan bahwa semua ini tidak serta-merta berarti ekonomi Rusia akan runtuh dalam beberapa hari ke depan. Mereka justru berpendapat semua data menunjukkan negara ini berada di posisi yang kian genting dan hanya butuh sedikit dorongan untuk jatuh. Dan para ahli ekonomi yang dimuat dalam laporan Kiel bukanlah satu-satunya yang mengungkapkan keraguan serius tentang masa depan keuangan Rusia. Banyak dinas intelijen terkemuka di Eropa juga merasakan hal yang sama. Memang, dalam sebuah laporan yang diterbitkan di surat kabar Jerman FAZ, sumber intelijen disebutkan mengatakan bahwa Rusia telah mencapai kondisi yang eksplosif akibat tingkat pengeluaran perang yang sangat tinggi, ditambah dengan dampak sanksi, isolasi, dan serangan Ukraina terhadap infrastruktur minyak. Laporan tersebut menyoroti banyak kerentanan dan risiko yang sama persis seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Analis intelijen berpendapat misalnya bahwa sektor perbankan Rusia sedang berada di bawah tekanan yang tidak dapat dipertahankan. Mereka yakin Kremlin sengaja membesar-besarkan neraca keuangan untuk menutupi perilaku sembrono mereka. Mereka membahas utang tersembunyi yang terus membengkak di Rusia berupa pinjaman preferensial dan jalur kredit dari bank kepada perusahaan pertahanan atas perintah penguasa Kremlin. Lembaga yang sama melaporkan banyak pejabat di Rusia kini secara terbuka khawatir akan resesi yang segera terjadi. Mereka berpendapat kedoknya mulai terbuka. Rusia dengan putus asa berusaha menggambarkan bahwa ekonominya dinamis, hidup dan tangguh. Tetapi kenyataannya tidak lagi sesuai dengan gambaran tersebut. Portofolio pinjaman bank memburuk, bisnis-bisnis gagal membayar utang mereka. Pertumbuhan ekonomi turun ke angka negatif pada kuartal pertama tahun 2026. Perusahaan-perusahaan sektor sipil ditinggalkan, dan bahkan langkah-langkah paling putus asa dari bank sentral pun tidak cukup untuk mengendalikan krisis ini. Ditambah lagi dengan fakta bahwa perang dilaporkan semakin mahal dari hari ke hari. Perkiraan terbaru menunjukkan Kremlin kemungkinan akan mengeluarkan setidaknya 27 miliar dolar lebih untuk militer tahun ini dibanding rencana awal. Karena hal ini, baik badan intelijen maupun para ahli ekonomi sepakat bahwa kekuatan sedang bergeser dari Rusia ke tangan para lawannya. Dan terserah kepada mereka untuk memanfaatkan fakta tersebut. Paket sanksi baru yang menargetkan bank-bank Rusia bisa saja cukup untuk membuat ekonomi Kremlin terpuruk. Penurunan harga minyak berkepanjangan bisa memberi efek serupa. Para penulis laporan Kiel merekomendasikan agar para pembuat kebijakan Barat berpikir sangat hati-hati tentang bagaimana memanfaatkan situasi ini sebaik-baiknya. Mereka merekomendasikan untuk memperlakukan batas harga minyak yang lebih ketat lagi dan memperbarui upaya mereka untuk membatasi pergerakan armada bayangan Rusia. Mereka juga berpendapat bahwa menerapkan kontrol yang lebih ketat terhadap perdagangan antara Rusia dan Tiongkok juga dapat membuat Moskow jauh lebih sulit untuk mempertahankan perang lebih lama lagi. Beberapa bahkan mengusulkan tarif dukungan Ukraina untuk setiap perdagangan yang masih ada dengan Rusia. Misalnya, negara manapun yang masih membeli LNG, bahan kimia dan pupuk dari Rusia harus membayar biaya tambahan. Biaya itu akan digunakan untuk pertahanan dan rekonstruksi Ukraina. Menurut Moritz Chulerik, beberapa bulan terakhir membuktikan penegakan sanksi membawa perbedaan nyata. Masih banyak pekerjaan dalam pemantauan. Singkatnya,
Kerentanan ekonomi Rusia hanya berarti jika bisa menjadi daya ungkit strategis yang bertahan lama. Terima kasih kepada Supremacy World War III karena telah mensponsori video ini. Unduh gamenya secara gratis menggunakan tautan di deskripsi dan klaim paket pemula 40 milikmu, termasuk Elite Rail Railgun eksklusif yang hanya tersedia untuk pemain baru selama 30 hari ke depan. Sekarang, untuk mempelajari lebih lanjut tentang masalah-masalah yang semakin menumpuk bagi Vladimir Putin, tonton video ini yang membahas bagaimana Presiden Rusia tersebut mulai kehilangan kendali atas Chechnya. Tonton video ini untuk melihat bagaimana Ukraina berhasil melakukan hal yang bahkan NATO tidak bisa capai. Jangan lupa berlangganan untuk mendapatkan laporan berita dan analisis mendalam tentang perang ini dan konflik besar dunia lainnya.